Nah, ini saya wasiatkan atau saya nasihatkan kepada saudara-saudara yang masih di Jokam, amal soleh sak dermo, ditutupi sakbal kemampuan untuk tetap terus mencari ilmu, bahkan keilmuan-keilmuan di luar selain Jokam ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa, para subscriber, dan juga para kawan hijrah dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kita akan membahas yaitu sebuah foto atau gambar. Kita lihat foto ini di status Facebooknya Ustadz Ikhwan ya, yang ditandai oleh teman-teman yang lain juga, yaitu tentang seorang bapak-bapak. Ini sepertinya ini penjual apa ya ini ya, makanan apa ya, kok saya kurang begitu jelas melihatnya. Ini mungkin ada gado-gado atau mungkin apa ya, atau bakso. Mungkin teman-teman nanti yang tahu ini sedang jual apa nanti bisa komen lah di kolom komentar. Terus yang menarik di rombong tersebut terdapat tulisan Sakdermo. Nah, ini kata-kata Sakdermo ini tidak asing lah di telinga kita semuanya ya, untuk para mantan maupun saudara kita yang masih berada di Jokam ini kata-kata yang tidak asing, karena Sakdermo itu orang yang ringan tangan lah, atau ringan kaki, atau bahasa Jawanya itu entengan ya, entengan ketika disuruh atau diperintah apapun itu selalu dikerjakan gitu. Sakdermo karena Allah, misalnya seperti itu. Terus kemudian sepertinya ada angka keramat ya, yaitu angka 354. Meskipun angka 3-nya ini sangat kecil ya. Tapi ini ya menunjukkan identitas bahwa bapak atau beliau yang sedang jualan ini warga Jokam 354. Nah, terus kemudian di status Facebooknya Ustadz Misbahul Huda Al-Farisi itu tertulis, kita baca dulu. Saat azan dikumandangkan, cari masjid atau musola terdekat dan sholat berjamaah bersama muslim lain. Kerjakan dengan Sakdermo, sakbal kemampuan. Kerjakan Sakdermo, kerjakan karena Allah, sakbal kemampuan. Nah, kita di sini tidak sedang membahas tentang hukum sholat berjamaah. Ini ikhtilaf ulama ya. Ada yang mengatakan ini wajib dan juga ada yang mengatakan ini sunnah. Akan tetapi akan lebih afdol atau lebih utama yaitu jika kita mengerjakan sholat berjamaah di masjid atau musola, karena ya banyak dalil yang menjelaskan bahwa keutamaan sholat di masjid atau sholat berjamaah. Nah, di sini kita tidak bersuuzon ya, kita berhusnuzon. Mungkin bapak ini beliau ketinggalan sholat berjamaah, terus kemudian akhirnya bapak ini sholat di pelataran ruko atau kios-kios seperti itu ya. Nah, ini akan lebih baik jika mencari musola atau masjid terdekat ya. Nah, akan tetapi beda jika kita masih memiliki faham atau doktrin yang dulu ya. Ini yang saya alami dan juga mungkin teman-teman yang lain juga memiliki faham seperti itu, bahwa musola atau masjid selain masjid kita, selain masjid yang ada logo 354-nya itu ya najis semua. Itu yang dulu saya pahami. Jadi ya lebih baik sholat di manapun, sholat di rumah maupun di tempat manapun ya yang menurut kita tidak najis, ya
Lebih baik sholat di situ daripada sholat di masjid musola. Karena apa? Karena saudara-saudara kita di selain Jukam itu tidak bisa menjaga najis. Seperti itu yang saya pahami dulu. Karena kefahaman setiap jamaah Jukam itu macam-macam ya. Kalau ada juga yang mau sholat di musola atau masjid selain miliknya Jukam, kemudian tetapi jika wudhu itu dilambat-lambatin, terus kemudian jika sudah selesai salam, terus kemudian kita baru sholat di masjid atau musola tersebut. Ya, intinya tetap sholat sendiri. Maksudnya sholat sendiri itu ya tidak berjamaah dengan kaum muslimin yang lain. Mungkin ya berjamaahnya hanya golongan-golongan Jukam saja. Atau kita mau sholat dengan mereka, akan tetapi kita yang jadi imam. Seperti saya dulu, ketika saya dulu main sama teman-teman ya, di mana Bu, di bukit atau kita bikin tenda, ngecamp lah ya, dimanapun lah kita liburan, itu ya saya yang harus jadi imam gitu. Sebelum itu saya harus maju ke depan. Itu yang saya pahami. Nah, jangankan kita mau sholat berjamaah dengan kaum muslimin yang lain, itu ketika kita mendengar azan saja loh. Ya, padahal azan itu kan panggilan sholat dari Allah ya sebenarnya ya. Kita disuruh menghadap kepada Allah. Akan tetapi jika azan tersebut itu bukan dari golongan kita, bukan dari komunitas kita, intinya ya bukan dari Masjid Jukam, itu hati kita itu tidak bergetar loh. Ini yang saya rasakan ya. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa berkomentar. Bahkan teman-teman yang masih berada di Jukam atau mantan ya, itu apakah kalian juga merasakan yang saya rasakan? Ya biasa saja gitu. Ketika kita mendengar musola atau masjid yang lain itu mengumandangkan azan, itu biasa saja. Kita tidak age-age atau tidak bersegera mendatangi panggilan tersebut. Tapi juga ada ya, kita tidak menafikan bahwa teman-teman Jukam itu juga rajin sholat berjamaah di masjid. Seperti di masjid di kelompok saya itu ya. Ya mungkin cuma bedanya itu ya mendatanginya itu ya di masjid Jukamnya. Akan tetapi yang kita bahas ini kan pemahaman ya, atau kefahaman yang diajarkan di golongan tersebut. Nah, ini saya juga punya sedikit cerita bahwa saya itu ya safar dengan para pengurus atau juga teman-teman Jukam. Itu ketika saya atau teman-teman itu pengen pipis, kebelet pipis, itu ya banyak ini musola atau masjid di sekitar kita atau yang kita lewatin lah. Itu ya kita tidak mau mampir ke sana. Kita mampirnya itu nyari yang musola atau masjidnya Jukam. Kita searching di HP, terus kemudian kita nyari masjid Jukam terdekat atau kita nyari di Google Map ya. Itu banyak ya sebenarnya masjid-masjid Jukam. Wah, kita nyari terdekat, kita datang ke sana hanya untuk pipis, hanya untuk buang air kecil maupun buang air besar. Itu apakah teman-teman juga mengalami seperti itu? Itu bahwa saya dan yang saya pahami dan yang saya amalkan itu seperti itu. Terus kemudian habis itu kita sholat di masjid tersebut. Sebenarnya hal-hal seperti ini tuh bukan karena mereka itu tidak pengen sholat berjamaah ya. Akan tetapi yang pokoknya itu memang dari ajarannya. Karena apa? Yang kita terima itu ya seperti itu. Ini teman-teman atau saudara kita yang berada di Jukam itu ya memang karena memang belum tahu saja ya. Atau salah dalam memahami sebuah dalil dan juga terlalu banyak mengkonsumsi doktrin. Jadinya ya memiliki faham yang balung sumsum yang seperti itu. Mungkin di era kecanggihan zaman di era sekarang ya, itu banyak YouTube yang isinya itu membahas tentang Jukam ataupun tentang keilmuan dan juga membahas tentang bagaimana sholat, bagaimana berjamaah, itu kan banyak. Nah, karena kecanggihan zaman ini banyak Jukam-Jukam yang mulai mencari referensi atau keilmuan itu di luar Jukam. Mencari ilmu di luar Jukam dengan cara yang melihat ustadz-ustadz atau dai-dai ya selain Jukam, atau kita sebutnya ya ustadznya wong jobo, dai-nya orang luar, yang membahas tentang bagaimana cara sholatnya Nabi, tidak terfokus hanya di kitab sholat himpunannya miliknya Jukam, seperti itu.
Ya seperti yang saya alami dulu pun, saya pun juga seperti itu, saya mencari referensi keluar dari komunitas Jokam. Nah, kita doakan semoga teman-teman kita yang masih berada di Jokam itu Allah berikan hidayah taufik, Allah gerakan hatinya dan juga fisiknya mau membuka channel-channel mantan maupun ustadz-ustadz atau dai-dai di luar Jokam, sehingga bisa terbuka hal-hal seperti ini loh, hal-hal yang lucu, hal-hal yang konyol menurut kita yang kita sudah keluar, tetapi jika kita masih berada di dalam, ya apa yang kita yakinin itu ya benar. Yang lebih baik kita sholat sendiri daripada kita sholat diimami dengan orang yang luar. Seperti itu kan, paham-paham kita dulu. Nah, ini saya wasiatkan atau saya nasihatkan kepada saudara-saudara yang masih di Jokam, amal soleh sak dermo, ditutupi sakbal kemampuan untuk tetap terus mencari ilmu, bahkan keilmuan di luar selain Jokam ya. Ya banyak sekarang referensi dai-dai atau ustadz, channel YouTube-nya itu banyak, atau lihat channelnya 3 masyayikh ya, atau ustadz-ustadz atau dai yang dinonaktifkan itu, 3 syekh kita. Coba diikutin, coba disimak baik-baik ya. Nah, yang namanya hidayah itu ya dijemput, wahai saudaraku. Tidak serta-merta terus kemudian datang dari Allah, akan tetapi ya dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita, jika kita memang benar-benar mencari kebenaran, insya Allah Allah akan menunjukkan hidayah tersebut. Tayyib, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kurangnya atau menyinggung hati panjenengan semuanya, saudara-saudara yang berada di Jokam, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk terus belajar, untuk terus mencari ilmu, dan berani bertabayun kepada mantan. Tayyib, syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.